Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Salmaratna Dewati, NPM 20025010112 dari kelas A, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dalam video ini, saya akan mengulas mengenai topik penting dalam disiplin ilmu biologi molekuler, yaitu mengenai sentral dogma. Sentral dogma, atau disebut juga dengan dogma sentral, merupakan penjelasan mengenai arah aliran informasi materi genetik dari DNA menjadi RNA, menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Proses pembacaan materi genetik dalam sentral dogma terjadi mulai dari proses replikasi DNA pada DNA, lalu proses transkripsi pada dalam penyusunan mRNA atau RNA messenger, dan juga pada proses translasi dalam pembentukan protein atau asam-asam amino. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai uraian dari proses aliran informasi materi genetik dalam sentral dogma secara rinci mulai dari proses replikasi, transkripsi, dan translasi. Yang pertama yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan proses penggandaan rantai ganda DNA. Replikasi DNA berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemutusan rantai DNA double helix oleh enzim helikase. Yang kedua yaitu single strand binding protein akan menempel pada untai tunggal DNA agar tidak kembali bersatu. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan masing untai DNA tersebut. Selanjutnya yaitu leading strand disintesis secara kontinu oleh DNA polimerase seperti pada gambar ini. Selanjutnya yang keempat yaitu primase akan membentuk RNA primer yang akan diperpanjang oleh DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okizaki. Selanjutnya DNA polimerase 1 akan menghilangkan DNA primer dari ujung 5 fragmen kedua, menggantinya dengan nukleotida DNA yang ditambahkan satu persatu ke ujung 3 aksen fragmen ketiga. Penggantian nukleotida RNA terakhir dengan DNA meninggalkan tulang punggung gula fosfat dengan ujung 3 aksen yang bebas. Selanjutnya yaitu enzim ligase menghubungkan ujung 3 aksen fragmen kedua dengan ujung 5 aksen fragmen pertama. Enzim ini berperan untuk menyambungkan fragmen Okizaki hingga menjadi rantai utuh. Berdasarkan dari penjelasan tadi, komponen-komponen penting dalam replikasi DNA yaitu berupa DNA ligase yang berperan dalam menyambungkan fragmen Okizaki hingga menjadi rantai utuh, lalu DNA primase yang berperan dalam membentuk DNA primer, RNA primer. Kemudian enzim helikase yang berperan untuk memutus untai ganda DNA atau double helix DNA. Lalu yang selanjutnya yaitu DNA polimerase yang berperan untuk mendorong terjadinya sintesis DNA. Selanjutnya single strand binding protein yang menstabilkan untai tunggal DNA agar stabil dan tidak bersatu kembali. Selanjutnya yaitu tahap transkripsi. Pada tahap transkripsi ini merupakan proses pembuatan mRNA atau RNA messenger dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Pada tahap ini terdapat 3
Pada proses ini terdapat 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, RNA polimerase melekat pada molekul DNA sehingga sebagian dari double helix membuka. Yang selanjutnya yaitu tahap elongasi. RNA polimerase bergerak di sepanjang DNA untuk menyusun mRNA dengan arah transkripsi dari 5 aksen ke 3 aksen, mulai dari titik awal hingga titik akhir. Yang selanjutnya yaitu pada tahap terminasi, memasuki tahap terminasi. Pada tahap ini, mRNA yang telah dicetak kemudian akan meninggalkan inti sel menuju sitoplasma dan melekat pada ribosom untuk selanjutnya melakukan translasi sehingga menghasilkan protein. Tahap translasi merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Proses ini berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, tRNA atau RNA transfer membawa asam amino yang sesuai dengan kode pasangan nitrogen pada mRNA dan melekat pada mRNA mulai dari codon start atau AUG. Pada tahap kedua atau elongasi, yaitu tahap elongasi, asam amino berjejer sesuai dengan urutan kode pasangan nitrogen sehingga terbentuklah protein atau asam-asam amino. tRNA kemudian pada tahap ketiga yaitu pada tahap terminasi, tRNA akan meninggalkan ribosom setelah mencapai codon stop, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Selanjutnya, setelah polipeptida atau protein selesai disusun, itu dapat diproses atau dimodifikasi, digabungkan dengan polipeptida lain, atau dikirim ke tujuan tertentu di dalam atau di luar sel. Polipeptida atau protein akan dikirim untuk melakukan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan oleh sel atau organisme, seperti sebagai molekul pemberi sinyal, elemen struktural, serta enzim. Sekian penjelasan dari saya mengenai sentral dogma. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.